Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, mungkin suasana hati kamu sedang lagi positif, lagi berbunga-bunga, atau merasakan seseorang yang selama ini memang berkesan di dalam hidup kamu. Antara kamu bersama diri dia memang tidak bisa dipisahkan dari segi perasaan. Dia yang bersemayam di dalam perasaan dan pikiran kamu seakan-akan selalu memberikan arti di dalam sebuah kehidupan. Lalu bagaimana misteri dari perasaan kamu bersama diri dia? Ya mungkin terkadang sahabat kebahagiaan merasakan bahwa ya kau adalah orang yang sangat berarti untukku. Namun kenapa dia tidak pernah mengerti tentang keberadaan diri sahabat kebahagiaan? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Oke, kita akan cek bersama-sama untuk energi seseorang yang ada di dalam pikiran kamu, seseorang yang sangat berarti di dalam pikiran kamu. Kita akan bedah bersama-sama energinya dia. Orang yang berarti untukmu, namun terkadang dia tidak pernah mengerti diri kamu. Apakah itu cinta atau tidak ya, sahabat kebahagiaan? Kita akan cek bagaimana untuk energinya. Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energi kamu bersama diri dia yang saat ini masih terhubung secara pikiran, secara perasaan, dan juga koneksi. Dia adalah seseorang yang mungkin sangat berarti di dalam kehidupan sahabat kebahagiaan. Ngejalin sebuah koneksi ini dan diri dia mungkin tak gampang ya sahabat kebahagiaan. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang hadir. Tapi kita akan cek bersama-sama untuk energi kartu yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah Mr. Claus. Ini adalah kartu extension dari kartu Christmas Elf Tarot yang memiliki makna bahwa pada dasarnya sahabat kebahagiaan memiliki cinta kasih. Miss Claus bukan Mister ya. Miss Claus ini tentang sebuah kasih sayang, tentang seseorang yang energinya adalah merawat, melindungi, mengayomi. Kamu memiliki ini semua terhadap koneksi dan juga hubungan bersama diri dia. Kevin memang melihat ya sahabat kebahagiaan, apapun yang kamu lakukan kepada diri dia adalah ketulusan. Kamu memang tulus mencintai diri dia. Kamu memang yakin banget bahwa apa yang kamu lakukan kepada diri dia adalah hal-hal yang memang perlu kamu lakukan. Selagi sahabat kebahagiaan merasakan nyaman, ini adalah jalan terbaik kamu, maka lakukan saja. Tidak usah ditahan-tahan tentang perasaan kamu kepada diri dia. Karena ketika sahabat kebahagiaan melakukan segala sesuatunya yang terbaik menurut kamu, ini juga pasti akan menjadikan sebuah karma baik buat sahabat kebahagiaan. Ya sama halnya ketika kita menanamkan energi positif di dalam diri kita, pasti yang kita dapatkan adalah energi yang positif juga. Miss Claus ini tentang keikhlasan, ketulusan ya. Ketika kamu sudah ikhlas dan tulus mencintai diri dia, pasti akan ada sebuah effort balik dari diri dia kepada sahabat kebahagiaan. Jangan takut bahwa diri kamu tidak dicintai oleh diri dia. Selagi kamu masih memiliki api cinta di dalam diri kamu, maka pertahankanlah dan layakkan cinta kamu ini menjadi sebuah kebaikan buat diri kamu. Karena kita tahu ya sahabat kebahagiaan, ketika kita hidup di dalam cinta, perasaan kita pasti harus bahagia. Karena cinta itu vibrasinya ada di level power sahabat kebahagiaan, bukan di level force. Kalau cinta yang sifatnya adalah kemelekatan, mungkin kita berada di level force. Tapi di sini sahabat kebahagiaan sudah tulus, sudah ikhlas memberikan hal yang terbaik buat diri dia, maka lebih baik lanjutkan saja. Selagi sahabat kebahagiaan masih menyadari tentang kekuatan cinta ini. Kalau cinta nggak menyadari, ya mungkin akhirnya terjebak kepada hubungan-hubungan yang toksik. Tapi Kevin, di sini apa yang kamu lakukan itu sudah benar sih. Apa yang kamu lakukan ini sudah menjadi energi positif kamu sebagai karma baik dari sahabat kebahagiaan.
Oke, selanjutnya hal-hal yang berkaitan dari hubungan kamu bersama diri dia. Kita akan bedah diri dia dulu ya. Di sini adalah energi sahabat kebahagiaan. Yang kartu pertama ini adalah energi kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 6 cup. Oke. 6 cup di dalam kartu tarot ini adalah cinta yang akan selalu bersemi, cinta yang selamanya akan selalu dirasakan dan pasti akan kembali. Diri dia yang terkadang ya sahabat kebahagiaan, kayak kamu kayak ngerasa bahwa ya aku udah cinta banget sama diri dia, kenapa sih dia terkadang kayak nggak paham-paham, kayak nggak ngertiin sahabat kebahagiaan. Walaupun dia seperti itu sama kamu, bukan berarti dia tidak cinta. Orang ini tahu, orang ini mengerti tentang perlakuan baik dari sahabat kebahagiaan, tapi dia bukan tipikal orang yang dominan dari segi divine feminimnya. Sehingga apapun yang dia lakukan, ini adalah action dari diri dia. Yang penting aku masih bisa ngejalin hubungan sama kamu. Ketika mungkin aku off sama kamu, bukan berarti aku tidak mencintai kamu, tapi memang aku membutuhkan waktu untuk sendiri. Sama halnya dengan sahabat kebahagiaan. Ketika kamu off atau malas dengan seseorang, kamu pengen mencintai diri sendiri atau pengen bergelut dengan diri sendiri, itu wajar. Dia pun juga sama sahabat kebahagiaan. Lalu Kevin melihat di sini bahwa hubungan kamu bersama diri dia memang di masa lalu itu indah banget. Di masa lalu itu memang banyak sekali kesan-kesan yang positif, bahwa kamu dengan dia itu memiliki banyak sekali kesamaan. Orang ini bisa berarti dia adalah orang lama kamu, atau mungkin juga dia adalah orang-orang di masa lalu kamu. Entah itu dia teman SD, teman SMP, teman SMA, teman masa kuliah, teman-teman yang sifatnya adalah waktu masih kecil. Dan cintanya memang dibawa sampai dengan saat ini. Orang ini memang sangat berarti bagi diri kamu, walaupun dia tidak mengerti tentang diri kamu, tidak memahami kamu, tapi dia masih merasakan bahwa apa yang dia rasa kepada diri sahabat kebahagiaan adalah nostalgia cinta yang tidak bisa dihapus. Dia punya kenangan yang indah, dia punya kenangan yang banyak banget kisahnya bersama sahabat kebahagiaan. Karena kamu pada dasarnya adalah seseorang yang sangat berarti juga bagi diri dia. Namun perilakunya dia, atau mungkin juga gerak-geraknya dia kepada sahabat kebahagiaan itu berbeda. Ya, setiap manusia pasti menyikapi segala sesuatunya itu berbeda-beda ya sahabat kebahagiaan. Nggak mungkin semuanya tuh sama plek ketiplek gitu ya, nggak ada ya. Nggak ada yang sama persis. Walaupun dia memperlakukan kamu sedikit berbeda, tapi perasaannya dia tuh sama-sama sahabat kebahagiaan. Kartu 6 cup di sini memang identik dengan perasaan-perasaan yang berkesan yang akan selalu dia ingat kepada diri sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Queen of Wands. Oke, sahabat kebahagiaan. Kartu Queen of Wands di dalam kartu tarot ini juga memiliki makna tentang gairah, perasaan-perasaan yang memang selalu stay di dalam diri. Dia memiliki perasaan-perasaan yang tetap ada di dalam diri dia. Dia masih punya gairah kepada sahabat kebahagiaan. Ya, dia pengen mencoba untuk bertransformasi menjadi hubungan-hubungan yang penuh makna dan berarti. Simbolnya di sini unik ya, ada sosok Queen, dia sedang membakar marshmallow di sini, lalu di bawahnya ada kucing yang menjulati kakinya. Ini gambarnya unik loh. Gambarnya cute, kawaii. Gambar-gambar di sini juga memiliki makna secara esoterik, bahwasannya diri dia itu pada dasarnya memang mencintai kamu apa adanya, dan dia akan berusaha ya untuk memberikan hal yang termanis kepada diri sahabat kebahagiaan. Walaupun terkadang dia yang jengkelin, terkadang dia itu penuh dengan misteri, terkadang dia manja sama sahabat kebahagiaan, tapi orang ini akan selalu memberikan warna tersendiri di dalam kehidupan kamu. Ya, kucing hitam di sini yang menjulati kaki ini adalah simbol dari kemisteriusan. Dia memang sangat misterius orangnya sahabat kebahagiaan, tapi semisterius apapun diri dia, dia pada dasarnya memiliki tipikal orang yang manja, tipikal orang yang kalau misalkan udah jinak sama sahabat kebahagiaan ya dia pasti akan nempel terus sama kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 7 pedang. Sahabat kebahagiaan, orang ini memang akan selalu mencuri-curi waktu dan mencuri-curi kesempatan untuk terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Tidaklah mudah bagi diri dia untuk melupakan kamu atau meniadakan perasaan ini. Ya, orang ini memang sudah meninggalkan sebuah bekas cinta kepada sahabat kebahagiaan ya, sehingga kemanapun kalian pergi, dia pasti akan kembali kepada diri sahabat kebahagiaan. Kemanapun dia berlari, dia pasti akan kembali lagi sama sahabat kebahagiaan. Karena pada dasarnya orang ini masih menyimpan sebuah harapan kepada sahabat kebahagiaan. Harapannya adalah aku dan kamu ingin selalu bisa berbagi kisah-kisah yang indah. Karena orang ini senang banget berkomunikasi dengan sahabat kebahagiaan. Dan kamu adalah tipe orang pendengar. Kalau kita ngobrol sama orang, didengerin pasti seneng. Ini dia ke sahabat kebahagiaan tuh kayak gitu. Dia ngobrol apa sama sahabat kebahagiaan, kamu selalu mendengarkan dan kamu selalu menganggap dia itu ada, dia itu nyata.
Sehingga energinya di sini dia pasti akan selalu berlari dan juga akan selalu kembali kepada diri sahabat kebahagiaan. Kalau melihat dari pakaian-pakaian kurcaci di sini, ini ada pakaian-pakaian atau warna baju yang keterbalikan. Simbolnya di sini cukup unik ya. Ini kurcacinya pakai baju merah, di sini yang merah yang pakai adalah perempuan. Mengindikasi bahwa kamu dengan diri dia ini pada dasarnya memiliki perasaan-perasaan yang saling berbagi. Karena secara esoterik, hubungan kamu bersama diri dia yang selalu berbagi di sini, ini membuat kalian itu akan selalu kembali dan selalu kembali. Ini adalah uniknya hubungan kamu. Meskipun sahabat kebahagiaan terkadang kayak merasa bahwa aku putus asa sama diri dia, kayaknya aku udah kasih yang terbaik sama diri dia, tapi dia nggak ngertiin, dia itu jengkelin, dia itu seperti ini. Oke. Jadikan hal apapun yang sahabat kebahagiaan lakukan sama diri dia, jangan dijadikan itu sebagai keinginan. Karena keinginan yang kamu berikan kepada diri dia, ini justru akan merubah ketulusan kamu sebagai ambisi. Manusia ketika berambisi di dalam sebuah keinginan, nanti akhirnya jadi kemelekatan. Cek di tabel vibrasi emosional. Keinginan justru ini prosesnya menjadi sebuah kemelekatan. Karena kamu melekat sama diri dia, akhirnya apa? Kecewa. Kecewa memang terkadang muncul ya sahabat kebahagiaan ketika tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Maka dari itu jangan terlalu banyak keinginan kepada diri dia. Biarkan semuanya mengalir apa adanya. Dan orang ini juga pasti akan kembali sama kamu. Gak akan bisa lari kemanapun. Lalu untuk energi selanjutnya kita akan bedah ya energinya dia sama sahabat kebahagiaan. Ada kartun The Tower. Oke, yang sudah hafal ya, kartun The Tower itu memiliki makna tentang kehancuran atau sesuatu hal yang sifatnya itu instan atau tak terduga. Ya, kamu sama dia hubungannya itu pernah hancur. Kamu sama dia itu hubungannya pernah kandas. Dan dia adalah tipikal orang yang tak terduga. Terkadang itu baik banget, terkadang itu berubah drastis moodnya. Mengindikasi bahwa diri dia memang tidak bisa mengontrol diri. Kenapa? Karena dia tidak punya pondasi cinta yang kuat kepada sahabat kebahagiaan. Meskipun dia punya gairah, meskipun dia punya minat yang besar kepada sahabat kebahagiaan, tapi dia adalah tipikal orang yang mudah goyah. Karena apa? Dia mungkin belum selesai dengan diri dia sendiri. Ada masalah-masalah yang mungkin berkaitan dari trauma masa lalunya dia. Sehingga dia akan mempengaruhi kondisinya, terutama dari emosionalnya kepada sahabat kebahagiaan. Semakin seseorang itu belum bisa berdamai dengan diri sendiri atau punya trauma di masa lalu, ini semakin seseorang itu sulit untuk bisa beradaptasi dalam cinta. Kenapa? Karena dia punya inner child, karena dia punya masalah yang nggak kelar-kelar di dalam hidupnya dia. Maka dari itu memang perlu ada sebuah rasa damai di dalam diri dan selesai dengan diri sendiri. Agar apa? Agar tidak menjadi sebuah permasalahan kepada pasangan atau orang yang sedang dicintai. Karena orang ini Kevin lihat, ini orang itu mudah sekali berubah secara drastis. Dan hubungan kamu sama dia memang pernah kandas, memang pernah putus. Tapi ketika putus di situ apakah ada rasa sesal? Jawabannya adalah ada. Karena mungkin dulu dia adalah tipikal orang yang sudah berjuang besar kepada sahabat kebahagiaan, dia sudah membangun cinta yang cukup lama dengan sahabat kebahagiaan, sehingga dia merasa perlu untuk bisa membangun ulang cinta yang pernah dia buat kepada sahabat kebahagiaan. Karena dia adalah tipikal orang yang sifatnya adalah perhitungan ya, dia nggak mau rugi. Perhitungan dan nggak mau rugi di sini bukan berarti orangnya itu pelit, yang gutil lah kalau orang Jawa. Kevin dengan istilah kata gutil itu sempat bingung apa sih gutil. Gutil itu ternyata pelit sahabat kebahagiaan. Ini bahasa-bahasa dari sahabat-sahabat kebahagiaan yang mungkin ada di Jawa Tengah ya. Bener nggak? Karena Kevin sering dengar kata-kata ini dari teman-teman terdekatnya Kevin. Ini sempat bingung ini bahasa Jawa dari mana. Ternyata artinya itu. Koreksi kalau salah ya. Oke, sahabat kebahagiaan, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya antara dia kepada sahabat kebahagiaan. Kita akan bedah diri dia, kita akan kulik diri dia, kita akan kuliti dia. Kalau dikuliti bahaya ya. Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Ada kartu 5 tongkat. Oke, ini udah ada kartu The Tower. Di sini udah ada kartu 5 tongkat, mengindikasi bahwa dia adalah teman berantem kamu yang cukup unik. Kamu sama dia itu pada dasarnya memang sering banyak perdebatan ya, entah itu pro dan kontra, entah itu masalah-masalah kecil diributkan. Tapi walaupun kalian sering berantem di sini, kalian juga kadang-kadang tuh kangen untuk berantem. Ini adalah uniknya kalian. Ada loh sahabat kebahagiaan momen dimana
Aku tuh kayaknya kangen berantem sama kamu. Kalau sahabat kebahagiaan merasakan hal itu, artinya diri sahabat kebahagiaan tuh masih punya gairah dan rasa penasaran. Dia pun juga sama. Terkadang dia kangen untuk berantem sama kamu. Sengaja biar kamu itu kayak jengkel atau kamu itu kayak tersinggung sama diri dia. Ini adalah energinya diri dia ketika ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan. Ya, dia kadang-kadang itu membuat hubungannya tuh sering gak nyaman, sering kayak ada aja masalah yang dia buat. Bukan berarti dia itu istilahnya sengaja melakukan hubungan ini menjadi kacau balau, tidak. Tapi orang ini memang berupaya ya agar hubungannya itu penuh dengan warna dan juga keunikan sendiri. Ya kalau hubungan nggak pernah berantem itu monoton, sahabat kebahagiaan, bosan. Tapi jangan sering-sering berantem ya, karena berantem atau marah ini vibrasinya adalah force. Ini mungkin adalah bagian-bagian dari keunikan kalian. Tapi kalau berkaitan dari kerjasama ya, pada dasarnya ketika ada sebuah permasalahan yang besar, mungkin sahabat kebahagiaan ada masalah yang besar di dalam keluarga kamu, dia adalah orang yang pertama yang mau bantu kamu dan memberikan sebuah saran atau solusi kepada sahabat kebahagiaan. Dia tahu kapan waktu untuk berantem beneran, kapan waktunya untuk membantu atau bekerja sama dengan sahabat kebahagiaan. Hal unik inilah yang tercipta antara hubungan kamu bersama diri dia, seakan-akan kamu sama dia ini adalah hubungan kakak beradik atau hubungan keluarga, atau hubungan yang pada dasarnya mungkin kamu sama dia punya koneksi yang namanya adalah twin flame. Kalau misalkan dia adalah twin flame kamu, ya udah jalanin aja. Intinya adalah ketika sahabat kebahagiaan mungkin punya perspektif bahwa aku sama dia ini adalah twin flame. Ya, twin flame itu memang identik dengan sesuatu hal yang sifatnya adalah sama karena kembaran. Tapi yang namanya twin flame itu adalah cinta secara spiritual. Sehingga hal-hal yang berkaitan gairah itu bukan sebagai dominasi dalam komponen cinta. Jadi perlu diingatkan ya sahabat kebahagiaan, ketika kalian nonton di channel YouTube-nya Kevin memberikan penjelasan tentang makna twin flame. Twin flame itu adalah kembaran. Yang namanya kembaran emang gairahnya lebih dominasi. Pasti tidak. Yang lebih dominasi itu adalah keintiman dari segi komunikasi, dari segi hal-hal yang berkaitan emosional yang ada di dalam keintiman tersebut. Sehingga ketika ngejalan sebuah hubungan dan kamu tahu punya perspektif bahwa dia adalah twin flame aku dan aku adalah twin flame-nya dia, maka gairah itu bukan menjadi pokok utama di dalam sebuah hubungan. Sehingga yang namanya twin flame itu awet. Dan yang namanya twin flame itu jarang menikah, sahabat kebahagiaan. Dari katanya aja kembaran ya. Coba deh sahabat kebahagiaan cek. Misalkan kamu punya kembaran nih, kamu punya kembaran. Kembaran kamu itu beda lawan jenis sama kamu. Emang kamu punya gairah sama kembaran kamu? Emang kamu benar-benar kayak nafsu birahi sama kembaran kamu? Pastinya ya ada etika di dalam diri kamu dan juga moral di dalam diri kamu. Yang namanya twin flame itu juga sama kayak gitu. Ya meskipun kalian ada perasaan emosional di situ, tapi tidak ada ambisi untuk bergairah kepada diri dia. Sehingga terciptalah yang namanya koneksi cinta secara spiritual. Cek video-video Kevin, penjelasan Kevin tentang cinta secara spiritual, atau mungkin juga video-video Kevin yang berkaitan dari twin flame ya, sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu 8 pedang. Oke. Fix ya, orang ini sudah melekat sama sahabat kebahagiaan di dalam pikiran. Kamu nggak usah mencari validasi bahwa diri kamu memang ngerasain bahwa dia adalah orang yang berarti buat diri kamu. Kamu nggak usah mencari validasi bagaimana diri dia, apakah aku berarti untuk kamu atau tidak. Selagi dia selalu kembali kepada diri kamu, ini sudah mengindikasi bahwa orang ini punya action, bahwa dia melekat sama kamu, bahwa dia memang merasakan bahwa kau adalah orang yang berarti bagi diri dia. Kamu sudah tertawan di dalam pikiran dan juga perasaannya. Orang ini selalu berpikir kepada diri kamu. Kartunya adalah 8 pedang. Kartu pedang di dalam kartu tarot memiliki makna tentang pikiran atau hal-hal yang sifatnya adalah logika. Secara logika, jika dia mungkin selalu kembali kepada diri kamu, artinya kamu adalah rumah terbaiknya di dalam perasaan. Simbolnya di sini ada seorang elf. Ya, matanya di sini dia tertutup, lalu badannya terikat, lalu ada 8 pedang di sini. Ini pedangnya lucu ya. Pedangnya adalah pedang kayu. Pedangnya di sini mengitari diri dia, mengindikasi bahwa dia memang sudah terjebak di dalam koneksi kepada diri sahabat kebahagiaan, dan kamu memang sudah bersemayam di dalam otaknya, di dalam pikirannya. Sehingga ini sudah mengindikasi bahwa kau adalah peran utama di dalam pikirannya selain diri dia sendiri. Kau adalah orang eksternal yang sifatnya adalah peran utama di dalam pikirannya. Jadi nggak usah mencari validasi ya, sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan indikasinya di sini dia walaupun sering berlari kepada kamu, hubungannya pernah hancur, tapi dia akan kembali lagi sama sahabat kebahagiaan.
Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu 9 Pentacle. 9 Pentacle ini adalah penerimaan sesuatu hal yang sifatnya adalah menyenangkan. Kalian bisa lihat ya simbolnya di sini kawaii banget, cute banget, sahabat kebahagiaan. Simbolnya ada seorang elf di sini. Elfnya di sini dia tertawa bahagia, dia menyambut, dia penuh dengan sukacita. Indikasi terkuatnya adalah orang ini pada dasarnya memang mencintai kamu apa adanya dan penuh dengan sukacita. Karena energi sahabat kebahagiaan yang merawat di energi kartu Miss Claus di sini mengindikasi bahwa kamu memperlakukan dia itu cukup baik. Kamu memperlakukan dia itu dengan divine feminim kamu yang merawat, divine feminim kamu yang penuh dengan cinta kasih yang membuat diri dia itu nyaman. Sehingga dia ketika kembali sama sahabat kebahagiaan akan memberikan sebuah tawa dan juga canda. Atau mungkin juga sebaliknya, kamu kepada diri dia menyambutnya dengan tawa dan juga canda. Sehingga orang ini memang akan selalu melekat kepada sahabat kebahagiaan. Karena kau adalah rumah ternyaman bagi diri dia. Oke, selanjutnya ada kartu 10 pedang. Sahabat kebahagiaan, ternyata dia tidak bisa melupakan kenangan-kenangan bersama sahabat kebahagiaan. Dia berupaya untuk melupakan kamu, ternyata nggak bisa. Dia mencoba untuk membakar beberapa kenangan-kenangan yang pernah kamu berikan kepada diri dia. Namun yang dibakar adalah bendanya, tapi ingatannya itu nggak bisa dibakar atau dimusnahkan. Ini adalah diri dia. Kalau mungkin kamu sama diri dia itu pernah hancur hubungannya, dia memang pernah membuang beberapa pemberian dari kamu, atau mungkin juga mengembalikan kepada diri sahabat kebahagiaan, tapi tidak dengan ingatannya. Ingatannya ternyata tidak bisa dibakar atau dileburkan. Justru ingatannya itu akan selalu bersemayam dan akan selalu ada, tidak bisa dihapuskan. Makanya sesakit-sakit apapun diri dia, sekecewa apapun diri dia kepada sahabat kebahagiaan di masa lalu, dia nggak bisa ngelupain kamu atau meniadakan diri kamu di dalam pikirannya. Ini adalah keunikan kalian sahabat kebahagiaan dalam ngejalin hubungan ini bersama diri dia. Tapi Kevin melihat ya, bahwa apapun yang terjadi antara kamu bersama diri dia tentunya harus ada sisi kedewasaan di dalam sebuah hubungan, sehingga hubungan kalian yang menjadi candu di sini tidak menjadi hubungan karmic relationship. Kalau kalian pengen cek video apa sih terciptanya sebuah hubungan kemelekatan dan menjadi karmik, kalian cek di videonya Kevin ya, yang durasinya 1 jam itu penjelasan tentang edukasi. Cek aja di self improvement, di situ ada video di mana banyak edukasi yang Kevin share kepada sahabat kebahagiaan. Oke, ternyata ini sesuatu hal yang kita bedah ya sahabat kebahagiaan, bahwasanya pikirannya dia tuh memang tertujunya kepada sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi yang terakhir. Oke, fiksi sahabat kebahagiaan, dia pasti akan kembali kepada diri kamu. Dan ketika kembali kepada diri kamu, mungkin dia akan membawa segudang cerita, atau mungkin juga beberapa hal-hal yang sifatnya adalah beban, tergantung kondisinya dia ya. Tapi yang Kevin lihat di sini, dia akan kembali kepada kamu. Kalian bisa lihat ya, simbolnya di sini unik, menceritakan tentang perjalanan cinta kamu bersama diri dia. Di kartu 7 tongkat di kartu 7 pedang di sini sahabat kebahagiaan, ini ada orang yang lari dari rumah, dia membawa perbekalan. Setelah dia lari, dia kembali. Ini adalah pulaunya. Ini ada pulaunya. Dia kembali membawa kapal di sini, lalu membawa anak dan juga istri. Mungkin ini dia ketika kembali kepada sahabat kebahagiaan, dia menceritakan tentang pengalaman hidupnya dia, atau mungkin juga hanya sekedar curhat tentang masalah-masalah rumah tangganya. Tapi apapun itu juga, sahabat kebahagiaan di sini energinya yang sifatnya adalah penuh dengan cinta kasih, menyambut dan juga mendengarkan. Ya kamu mudah sekali memaafkan keberadaan diri dia, sehingga sahabat kebahagiaan itu kayak, ya udah deh, aku mencintai kamu itu memang tanpa syarat dan apa adanya. Selagi aku ngerasa bahwa kamu memang bisa baik buat aku, ya aku bisa buat baik sama kamu. Yang penting sahabat kebahagiaan menyadari tentang kondisi semacam ini. Kalau kamu nggak menyadari, cuma sabar-sabar doang, ya takutnya nanti kamu menjadi pekok sahabat kebahagiaan, nggak peka bahwa yang kamu rasakan selama ini apakah kemelekatan atau tidak. Tapi Kevin lihat sih sahabat kebahagiaan, semakin hari energi kamu adalah tipikal orang yang mudah beradaptasi dan juga mudah menyadari segala sesuatunya, sehingga kemelekatan yang sifatnya adalah negatif ini tidak bersemayam seutuhnya kepada diri sahabat kebahagiaan ya. Ya, yang kamu rasakan kepada dia, koneksi yang kamu rasakan kepada diri dia, ini bukanlah sesuatu yang sifatnya adalah kebetulan semata ya. Ini adalah pengalaman cinta kamu, ini adalah perjalanan cinta kamu yang mungkin bisa diisi
dengan hal-hal yang positif, bahwa aku dilindungi, aku dicintai, dan aku diberkati. Apapun afirmasi dari sahabat kebahagiaan ini juga akan mempengaruhi diri kamu. Yang penting ada kata kunci, aku dilindungi. Ketika kamu berafirmasi aku dilindungi, pasti sahabat kebahagiaan akan dilindungi dari hal-hal yang sifatnya adalah negatif, termasuk dari kemelekatan ini. Ya, orang ini memang berarti untuk kamu. Dan walaupun dia tidak pernah atau mungkin juga sedikit ngertiin kamu, tapi orang ini memang berpikir bahwa kau adalah peran utama di dalam otak dan juga pikirannya. Slow aja sahabat kebahagiaan. Ya mudah-mudahan di tahun 2024 dimulai dari saat ini banyak sekali perubahan-perubahan dari sahabat kebahagiaan ya, terutama dari mengendalikan emosi kamu ya, sehingga tidak membuat sahabat kebahagiaan itu celaka di dalam cinta, atau mungkin juga kamu tidak bisa mengendalikan sisi emosional atau perasaan kamu, tidak bisa mengendalikan ego dan lain sebagainya. Tapi kamu bisa mengendalikan. Ketika kamu sudah bisa mengendalikan itu semua, artinya sahabat kebahagiaan menjadi orang yang lebih baik lagi dalam mengendalikan diri. Buat apa kita mengendalikan orang tapi dari dalam kita tidak bisa dikendalikan? Lebih baik kita mulai dengan cara self love, mengendalikan diri kita ke hal-hal yang lebih positif dan berguna. Oke, terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang hadir dalam pembacaan kita kali ini? Di energi kartu Miss Cups di sini tidak ada energi zodiaknya ya. Ini bisa mengindikasi bahwa ketika kamu memiliki divine feminine yang cukup kuat, ini adalah energi kamu. Karena Miss Cups di sini energinya memiliki makna tentang divine feminine, bukan energi zodiak. Lalu selanjutnya di sini ada kartu 6 cup. 6 cup ini masuk ke energinya Scorpio. Lalu di sini ada kartu Queen of Wands, semua elemen api. Namun elemen api yang paling kuat itu masuk ke energinya Aries. Ada Aries, ada Leo, dan juga ada Sagittarius. Lalu kita bertemu di kartu 7 pedang. 7 pedang ini miliknya Aquarius. The Tower. The Tower ini miliknya Aries, sahabat kebahagiaan. Ada kartu 5 tongkat, ini masuk ke energinya Leo. Lalu Gemini hadir di kartu 8 pedang. 9 pentacle miliknya Virgo, 10 pedang miliknya Gemini. Lalu kita bertemu di kartu 6 pedang, ini masuk ke energinya Aquarius. Beberapa zodiak di sini memang dominan ya sahabat kebahagiaan, tapi kalau zodiak kalian nggak muncul, tidak usah khawatir, tidak usah bermuram durja. Jika ini adalah alur cerita kamu, mungkin kita bisa ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Oke, untuk inisial nama, kita akan cek bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama diri dia. Kita akan cek untuk inisial nama. Untuk inisial nama yang pertama, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf C untuk Charles, ada huruf K untuk Kevin. Selanjutnya di sini ada huruf W untuk Woman. Lalu di sini ada huruf P untuk Papa, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf T untuk Tango, ada huruf G untuk Gamma. Lalu di sini ada huruf S untuk Singapura, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf D untuk Delta, ada huruf N untuk Nano. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.